Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Falama Fauzia, NIM 11920700023. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran atau tugas kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran, tentunya ada seseorang yang memiliki peran aktif, yakni kepala sekolah dan seorang pendidik atau guru. Menurut David F. Salisbury mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki mutu dalam suatu organisasi ditentukan oleh mutu pendidikan manajemen yang baik. Dukungan dari bawah tentunya sangat diperlukan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan yang salah satunya bimbingan dan konseling, yang mana sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dan keahlian seorang konselor, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf, terutama seorang kepala sekolah yang menjadi administrator dan supervisor. Menurut Jenderal Direktorat PMTK, ada beberapa tugas yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yakni mengkoordinasikan setiap kegiatan yang telah dirancang, diprogramkan, dan dilaksanakan di sekolah. Pembelajaran dan pengajaran, latihan, bimbingan dan konseling menjadi suatu kesatuan yang terpadu, yaitu harmonis dan dinamis. Menurut Sudrajat menyatakan bahwa tugas kepala sekolah secara spesifikasi mengenai bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama, prasarana demi kelancaran dan keberlangsungan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Yang kedua, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian serta tindak lanjut dari pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak yang bersangkutan, terutama dengan dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Yang keempat, menyediakan segala fasilitas pendukung, kesempatan, dan dukungan pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bidang bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir atau yang kelima, menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab dan mengerti mengenai bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jadi di sini kepala sekolah menjadi penanggung jawab setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yang dipimpinnya, baik kegiatan pembelajaran, pelatihan, bimbingan, dan konseling. Artinya, tercapai tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya merupakan tugas seorang kepala sekolah, karena bimbingan dan konseling merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan keseluruhan kegiatan pendidikan. Karena apa? Karena bimbingan dan konseling di sini memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan arahan bagi peserta didik untuk
menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh siswanya atau peserta didik, seperti apakah setelah lulus nanti dia akan bekerja atau melanjutkan studinya. Dan di sini perlunya bimbingan dan konseling agar peserta didik itu tidak salah melangkah. Nah, karena di sini kepala sekolah juga memiliki andil atau peran yang utama dalam kesuksesan bimbingan dan konseling, maka kepala sekolah memiliki peran dalam tercapainya bimbingan dan konseling. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana, tenaga, dan berbagai fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan bimbingan dan konseling yang tentunya efektif dan efisien, meliputi pertama, menyediakan ruang bimbingan dan konseling, yakni konseling individu, konseling kelompok, ruang kerja konselor, dan ruang tamu. Selanjutnya ada mengangkat atau memilih seorang konselor yang berkompetensi. Yang ketiga, mengalokasikan waktu untuk bimbingan dan konseling. Yang terakhir, mengalokasikan dana untuk bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, memberikan segala kemudahan demi tercapainya tujuan dari bimbingan dan konseling. Yang kedua, itu perannya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan pelaksanaan program dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling ini meliputi pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang diprogramkan bimbingan dan konseling, dan tidak menjadikan seorang guru BK atau konselor sebagai guru yang bertugas untuk memarahi atau menghukum siswanya yang bersalah, melainkan untuk memberikan arahan serta masukan kepada peserta didik untuk ke arah yang lebih baik dan benar. Selanjutnya, peran yang ketiga yakni mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dalam dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Di sini meliputi mengadakan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir atau yang keempat, peran kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling yakni menyediakan fasilitas, kesempatan, dan dukungan secara penuh dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah bimbingan dan konseling. Di sini meliputi memberikan dukungan serta kemudahan dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Ternyata banyak sekali peranan penting dari seorang kepala sekolah demi tercapainya suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien. Maka dari itu, pentingnya seorang kepala sekolah yang berkompeten dan tanggung jawab yang tinggi serta profesionalitas, dan tentunya dibantu oleh para staf guru dan yang lainnya untuk memperlancar semua peran dan tugas seorang kepala sekolah dalam terlaksananya bimbingan dan konseling.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan tugas seorang kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.